Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Ahad sore, sore-sore sambil ngopi, gua pingin bikin video ngobrol ringan soal masalah atau tentang pemain Ajax yang bisa dibawa oleh Erik ten Hag. Ini tentunya juga berkaitan soal beberapa waktu yang lalu ya, itu Erik ten Hag mengatakan kalau dia ini dengan klausulnya atau kesepakatan antara Manchester United dan juga Ajax ya dalam hal transfer Erik ten Hag ke Manchester United, ini tidak ada klausul yang mengatakan kalau dia tidak boleh membawa pemain Ajax nih dari Ajax ke Manchester United. Nah, menurut gue ini cukup menarik di mana tentu saja ada banyak talenta di Ajax ya, talenta-talenta muda utamanya yang bisa saja akan dibawa ke Manchester United pastinya. Di samping juga revolusi yang akan terjadi di Manchester United, di mana diperkirakan akan banyak pemain yang pergi, lalu akan ada pemain yang datang, dan pemain datang pun juga dikabarkan ini adalah pemain atau yang sering disebutkan juga oleh Ralf Rangnick ya, bukan pemain bintang, tapi adalah pemain yang menuju menjadi pemain bintang, di mana hal tersebut ini tidak atau ya jarang dilakukan oleh Manchester United paling tidak selama 8 tahun terakhir, di mana Manchester United sering justru mengambil pemain yang sudah jadi. Dan alih-alih mengharapkan pemain-pemain bintang tersebut mengangkat Manchester United, justru banyak yang akhirnya jadi masalah ya. Jadi biang masalah di Manchester United. Gue nggak mau bahas siapa-siapa saja tentang hal itu, tapi gue pingin ngobrol ringan kira-kira siapa sih pemain Ajax ini ya yang bisa dibawa oleh Erik ten Hag ke Manchester United. Nah, ini sekali lagi nih ngobrol ringan aja, dimana gue menempatkan ada 3. Tentunya gue bisa bilang 1, 2, 3, 5, 7, tapi oke, gue batasin 3 saja ya. Langsung nomor 1. Nah, ini dia pemain nomor 1 adalah Jurriën Timber. Jurriën Timber, pemain muda potensial, lini belakang, menempati pos back tengah dan juga back kanan ya, bisa dimainkan di 2 posisi. Ground duel, tackling, dan juga ball control ini merupakan kekuatan dari seorang Jurriën Timber. Bisa dilihat di season heat maps-nya juga lebih banyak beroperasi di lini kanan. Sektor back kanan bagi Manchester United menurut gue merupakan salah satu sektor yang harus ditambal musim depan ya. Kalau kita bilang soal masalah lini belakang, tentunya pasti banyak juga yang bilang ya ganti 4-4-nya ya. Tapi kan nggak mungkin ganti 4-4-nya, itu kan tidak masuk akal, apalagi dalam satu bursa transfer. Dan kalau dari 4 back ya, kiri, tengah 2 dan juga kanan, mana menurut gua dengan amatiran ya yang paling urgent kalau gua menempatkan di back kanan? Tentunya ya semua back itu butuh peningkatan kualitas ya, baik itu dengan mendatangkan pemain baru atau ya membuat sistem yang baru ya kan, sistem latihan yang baru dan juga lain-lain untuk meningkatkan kemampuan pemain yang sudah ada. Tapi kalau seandainya sektor yang menurut gue ya terlihat butuh perbaikan banget itu ya sektor bek kanan utamanya. Beberapa pertandingan terakhir terlihat Diogo Dalot ini sering bocor ya di dalam bertahan. Aaron Wan-Bissaka nampaknya tidak sesuai dengan gaya mainnya Ralf Rangnick ya kan, pun juga penampilannya drop kalau dibandingkan dengan musim lalu. Jadi menurut gue penambalan di sektor bek kanan ini merupakan sesuatu yang cukup urgent. Dan Jurriën Timber gue pikir mampu untuk menempati posisi bek kanan, dan jangan lupa dia juga bisa bermain di bek tengah. Nah, selain Jurriën Timber, siapa pemain kedua? Ini dia pemain kedua. Ya ini nggak perlu dibahas lebih lanjut ya, karena pemain ini juga banyak diinginkan oleh fans. Gue melihat untuk lini serang Ajax ya, tentunya selain Anthony ada Dusan Tadic di sana, ada Steven Berghuis. Tapi keunggulan dari seorang Anthony ini adalah tentu saja usianya yang masih cukup muda, belum punya pengalaman di Premier League, artinya dia masih bisa dibentuk ya. Mudah-mudahan cocok karakternya. Dan kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, dia ingin merekrut pemain yang menuju menjadi pemain bintang. Kalau Steven Berghuis ataupun Dusan Tadic masanya sepertinya sudah lewat ya, masa untuk di Premier League. Sementara Anthony ini bisa jadi kalau dia ini mampu beradaptasi dengan bagus ya kan, bukan hanya dengan liganya, bukan hanya dengan timnya, tapi dengan keseluruhan komponen yang ada dalam kompetisi Liga Inggris ini nantinya,
masalah mental dan psikis psikologis itu juga hal yang penting ya. Bisa saja dia akan menjadi sesuatu nih di Manchester United. Posisinya tentu saja penyerang kanan, sayap kanan, di mana Manchester United sekarang sering bertumpu beberapa pertandingan terakhir ini, utamanya setelah Jadon Sancho absen cedera ya, sakit lebih tepatnya, ditempati oleh seorang Anthony Elanga, dan Anthony Elanga tidak bisa tampil dengan konsisten. Ada beberapa pertandingan dia tampil cukup bagus, ada beberapa pertandingan dia tidak bisa berkembang. Ketika menghadapi Brighton contohnya, dia tidak bisa berkembang, dia lebih banyak konsentrasi ke bertahan. Tapi ketika menghadapi Brentford, dia tampil cukup bagus. Ya tidak bisa konsisten, belum bisa konsisten. Dan tentu saja Elanga juga masih muda, masih dalam usia berkembang, belum jadi sebagai pemain. Jadi dia butuh waktu untuk terus belajar, terus berkembang. Dan Anthony menurut gue salah satu talenta yang cukup luar biasa juga. Sekarang sudah bahkan mampu menembus Seleção timnas Brazil ya, di usia yang cukup muda. Menurut gue sih sudah bisa naik naik kelas, katakanlah demikian ya, dari era divisi ke Premier League, dari era divisi Liga Belanda menuju liga yang lebih kompetitif lagi, yaitu adalah Liga Premier Inggris ya, Premier League Inggris. Nah, ini merupakan statistik dari Anthony musim ini ya, 8 gol, 4 assist. Akurasi passing per gamenya menurut gue juga cukup bagus, ada di angka 82%. Intinya menurut gue ini merupakan talenta, belum jadi. Tentunya ketika dia datang nanti ada kemungkinan dia gagal atau flop, itu tentu saja masih ada. Cuman ada peluang lah, peluang itu besar lah untuk dia bisa lebih berkembang lagi di Liga Inggris. Nah, yang menarik adalah setelah Jurriën Timber dan juga Anthony, siapa pemain ketiga? Gua sempat berpikir pemain ini nih, Noussair Mazraoui. Kenapa? Karena dia menempati bek kanan. Sering ketika Jurriën Timber ini menempati bek tengah, dialah menempati bek kanan nih. Dan statistiknya musim ini menurut gue cukup oke ya. Artinya dari sisi penyerangan terutama, Mazraoui ini ada 5 gol dan juga 2 assist. Big chances creatednya juga 5, bisa dilihat situ. Passing akurasi per gamenya juga 85%. Menit bermainnya juga cukup banyak, 82 menit ya per pertandingan rata-ratanya. Dan kalau dilihat dari sisi defendingnya juga menurut gue cukup lumayan. Akurasi per gamenya dari umpan tadi 85%. Gue ulangi lagi, opposition, umpan ke sisi oposisi cukup tinggi juga, 80%. Dari defending juga clean sheet-nya cukup bagus, ada 11 clean sheet di sana, tackle per gamenya 2. Ya menurut gue cukup komplit dari sisi menyerang dan bertahan, utamanya untuk sisi back kanan. Lagi-lagi back kanan yang kita cukup rawan musim ini. Dan Mazraoui juga dikait-kaitkan dengan raksasa Jerman kan, Bayern München. Ini membuktikan bahwasannya memang dia ini pemain bagus. Nah, tapi gue berpikir oke, dia hanya bisa bermain di bek kanan nih. Kita butuh pemain yang paling tidak bisa dimainkan di beberapa posisi, ya kan? Nah, gue lebih melihat inilah pemain ketiga yang mungkin bisa dibawa oleh Erik ten Hag ke Manchester United dari Ajax. Lisandro Martinez, pemain belakang Argentina ya, 24 tahun ini. Dengan posisi atau kaki pemain kidal ya, pemain mengutamakan kaki kiri. Tentu saja posisinya lebih utama di sebelah kiri, tapi dia bisa dimainkan di beberapa posisi. Bisa dimainkan di back kiri, bisa dimainkan di back tengah, gelandang bertahan maupun juga gelandang tengah. Kekuatannya ada di konsistensi, duel ya, dan juga ball control, sesuatu yang menurut gua kita tidak cukup bagus musim ini. Dari season heat maps-nya bisa dilihat memang daerah operasi dari Lisandro Martinez ini lebih ke daerah kiri. Back kiri pun walaupun bukan sisi yang paling urgent, karena gue bilang sisi kanan ya kan, tapi sektor kiri juga menurut gue cukup butuh perbaikan di sana. Karena praktis Luke Shaw penampilannya lebih jelek daripada musim lalu, dan ternyata ketika dia tidak bermain atau ketika dia tidak tampil bagus dan butuh digantikan oleh seorang Alex Telles pun juga tidak bisa memberikan konsistensi penampilan yang cukup baik, utamanya di sektor sayap kiri, back kiri ya. Sering sekali juga bocor ketika bertahan utamanya.
Dan ketika menyerang memang sempat di awal-awal musim dia cukup bagus, terutama crossingnya ya. Tapi akhir-akhir pertandingan ini terlihat ada penurunan juga ini dari sisi penyerangan, dan ini membuat gua melihat back kiri ini juga merupakan sisi yang harus diperbaiki. Back sayap nih utamanya merupakan titik lemah dari Manchester United musim ini di lini pertahanannya. Salah satu, karena kalau bicara jujur sih semuanya butuh perbaikan. Cuman sekali lagi, apakah perbaikan itu harus dilakukan dengan hanya merekrut pemain baru? Nah, itu diskusinya ada di situ. Nah, balik lagi ke Lisandro Martinez. Ini adalah statistik Lisandro Martinez ya. 1 gol, 3 assist, akurasi per gamenya cukup tinggi, umpan 89%, own half 92%, opposition half 86%, cukup tinggi. Akurasi long ball-nya juga cukup bagus, 61% ya. Dan ini dari sisi defending, clean sheet-nya 11, clearance per game-nya 2,8, ground duels, total duels won dulu ya, itu ada 69%, cukup tinggi ya, lebih dari 50%, artinya ya cukup tinggi lah dia untuk memenangkan duel-duel itu. Ground duels 68%, aerial duels 71%. Ini menurut gua cukup bagus ya angka statistik ini. Nah, mungkin yang akan jadi masalah adalah harga dari seorang Lisandro Martinez ini, karena kalau gue lihat dari Transfermarkt, dia ini ada di angka 32 juta. Cuman sekali lagi Lisandro Martinez ini menurut gue dia bisa dimain di beberapa posisi, dan ini merupakan salah satu faktor yang cukup positif dari seorang pemain, di mana Manchester United praktis musim ini hampir tidak punya pemain yang bisa dimainkan di banyak posisi sekaligus ya. Dan ini gue iseng-iseng gue lihat, ternyata dia ini juga sempat diincar oleh Barcelona. Ini membuktikan bahwasannya memang Lisandro Martinez ini pemain bagus, pemain yang siap untuk berkembang lagi menuju ke karir yang lebih tinggi lagi pastinya. Dan menurut gue kalau dia bisa adaptasi dengan Liga Inggris, dengan Manchester United, baik itu secara teknis maupun non teknis, mental dan psikologis itu sangat-sangat penting. Bukan hanya untuk Lisandro Martinez, tapi juga dua pemain yang gue sebutkan sebelumnya ya, Anthony dan juga Jurriën Timber, dimana ya usianya menurut gue juga masih usia muda. Lisandro Martinez masih 24 tahun. Ini menurut gue cukup penting. Dan faktor Erik ten Hag dan juga Michel van der Gaag menurut gue akan memegang peranan yang sangat penting di situ, di samping juga bagaimana dukungan tim nanti itu ya di dalam, artinya sama pemain dan juga tim pelatih, plus juga siapa yang akan menjadi kapten Manchester United musim depan. Ini merupakan komponen-komponen atau elemen-elemen yang cukup penting dalam membantu pemain-pemain baru nanti untuk bisa berkembang, baik itu pemain yang diambil dari luar ya, artinya dari klub lain, maupun juga dari Ajax. Katakanlah 3 pemain ini diambil. Kurang lebih demikian. Jadi kesimpulannya, kalau Erik ten Hag bisa mengambil 3 pemain Ajax, gua merekomendasikan Jurriën Timber, Anthony, dan juga Lisandro Martinez. Bagaimana teman-teman? Ada pendapat lain? Terutama yang pendukung Erik ten Hag kan sering mengamati Ajax nih ya, kurang lebih ya. Siapa nih kira-kira 3 pemain deh yang ingin diambil dari Ajax? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.